Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, mari kita memuji Tuhan. Katakan kita di tangan Tuhan, Tuhan yang terlebih tahu apa rancangan yang terbaik bagi kita. Mari kita naikkan pujian, aku ada di tangan-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Tidak pernah lepas dari perhatiannya Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau datang, jamah setiap kami, jamah setiap pribadi yang hadir di live room ini. Shalom Kakak Estina, Kakak Maidalena, Ibu Evi Lampus. Selamat bergabung ya Kakak Umbrella, Kakak David. Ya, terima kasih sudah tap-tap layar Kakak Estina, Kakak Maidalena, terima kasih ya. Mari kita naikkan pujian ini. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu adalah biji matanya, kesayangannya Tuhan. Putra-putri kesayangannya Tuhan. Engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau ada di dalam hatinya Tuhan. Ku di tangan-Mu ya Tuhan, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Shalom Kak Pimping, terima kasih sudah bergabung. Kita mau sama-sama belajar kebenaran Tuhan, bahwa kita, ya Bapak Ibu dan saya bisa menentukan, bisa menciptakan masa depan kita sendiri.
Shalom. Ica, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung ya. Ya, mungkin Bapak Ibu baru dengar lah. Kita bisa menentukan masa depan kita. Iya. Nanti ya. Sebentar saya akan bagikan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau sungguh-sungguh menaikkan pujian ini dari hati kita bahwa kita ini sungguh-sungguh anak-anak kesayangannya Tuhan, putra-putri kesayangannya Tuhan. Kita ada di dalam hatinya Tuhan, di dalam pikirannya Tuhan. Kita tidak lepas dari pandangannya. Kita mau sungguh-sungguh menyadari hal ini. Kita naikkan pujian ini kembali. Katakan, aku ada di tangannya Tuhan, ada di hatinya Tuhan, ada di pikirannya Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Shalom Bu Esther. Selamat bergabung Ibu pendoa kita. Oh, Tuhan, Engkau sungguh baik. Di tanganmu, oh Tuhan, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu ya Tuhan. Hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih karena kami selalu ada dalam pikiran-Mu. Kami selalu ada dalam hati-Mu. Kami selalu ada di dalam rencana-Mu. Kami tidak pernah sendiri, kami tidak pernah ditinggalkan. Roh Kudus, mari datanglah. Datang dan jamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Jamah setiap kami,
Kami yang berbeban berat, ada kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sedang menghadapi masalah, saat ini Roh Kudus jamah kami, jamah setiap kami yang ada di sini, yang sedang khawatir. Kiranya ada sukacita Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, menjamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Terangi mata hati kami saat ini, kami mau mendengar suara firman-Mu. Engkau yang sedang sakit, Roh Kudus jamah tubuh yang sedang sakit, kepalamu yang sedang berat, ada kesembuhan sekarang, kepalamu ringan dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang sedang sakit-sakit badan, sakit-sakit dalam sendi-sendimu, Roh Kudus jamah setiap pribadi yang sedang sakit saat ini. Sendi-sendimu sekarang sembuh, sudah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, menjamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Ada kesembuhan, kebebasan, ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan terangi mata hati kami sekarang untuk mendengar suara firman-Mu. Buat kami mengerti, Roh Kudus, menangkap itu di dalam hati kami. Dan mampukan kami berjalan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semangat ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang saya mau bagikan ini adalah topiknya. Engkau dan saya bisa menentukan masa depan kita. Kita bisa menciptakan masa depan kita sendiri. Wah, mungkin Bapak Ibu yang baru dengar ini mungkin baru pertama kali mendengar ya. Iya, saya ngomong ini bukan cuman omdo ya. Saya sudah mengalaminya. Ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, bukannya Tuhan yang merancangkan masa depan kita? Iya, memang Tuhan yang merancangkan masa depan kita. Ya, without Him, we could not. Without us, He will not. Maksudnya apa sih? Tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Tetapi tanpa kita, Tuhan juga tidak akan melakukan apa-apa. Ya, jadi butuh kerjasama. Kenapa saya katakan kita, ya Bapak Ibu dan saya bisa menciptakan masa depan kita sendiri. Masa depan yang kita mau. Kita tidak didikte oleh keadaan, oleh situasi ataupun ya kondisi. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah kita adalah pencipta. Kalau Allah kita pencipta, kita juga sudah diberikan kuasa untuk menciptakan. Ya, mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mendengar. Nanti saya akan jelaskan maksud saya apa sih. Pada waktu pertama kali Adam ya diberikan mandat oleh Tuhan. Tuhan memberikan Adam itu berkuasa, disuruh berkuasa atas bumi ini kan. Ya, demikian pula kita, sebetulnya mandatnya itu sudah diberikan kepada kita. Kita diberikan kuasa untuk menciptakan. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana cara Tuhan menciptakan dunia ini? Bagaimana cara Tuhan menciptakan langit dan bumi? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini dengan apa? Dengan perkataannya. Ya, Tuhan tidak menciptakan dunia ini dengan apa ya?
ya khusus manusia ya, karena manusia itu gambaran dari Allah sendiri, makanya dia memakai tangannya sendiri untuk membentuk manusia. Tetapi untuk seluruh ciptaannya yang di dunia ini, apa yang dia lakukan? Dia menggunakan perkataannya untuk menciptakan apa yang tidak kelihatan menjadi ada. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana kita menciptakan masa depan kita? Kita menciptakannya dengan perkataan kita. Ya, walaupun memang Tuhan memiliki rancangan ya, Tuhan punya bagi setiap kita ini, Tuhan memiliki rancangan yang indah. Dan sebetulnya rancangannya itu sudah ditaruh dalam setiap hati kita. Jadi nih ya, Bapak Ibu kan masing-masing punya kesukaan dong, pasti dong. Mungkin ada yang sukanya itu masak, hobinya. Mungkin ada yang sukanya itu ya dagang. Atau ada yang kesukaannya itu ya bermain sport, ya olahraga. Nah, sebetulnya destiny yang Tuhan sudah miliki dalam pikirannya Tuhan itu sudah didepositkan di dalam setiap hati kita, nggak jauh-jauh. Ya, biasanya nggak jauh-jauh. Saya ingat waktu awal saya lulus kuliah ya, saya itu memang kuliahnya khusus kuliah marketing gitu, dagang ya, karena saya memang suka dagang gitu. Terus saya kesukaannya properti, ya nggak jauh-jauh, Tuhan sudah punya rencana di situ ya. Nah, demikian pula Bapak Ibu, jangan cari yang jauh-jauh, lihat ke dalam hatimu, apa yang kau sukai, nggak jauh-jauh dari situ ya. Kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah bekerja sendiri ketika dia menciptakan hal-hal yang spektakuler. Maksudnya ketika dia mengerjakan, bukan menciptakan ya. Kalau menciptakan dia sendiri, dia memakai perkataannya. Tetapi ketika dia mengerjakan hal-hal yang spektakuler, dia selalu memakai manusia. Kita melihat bagaimana Tuhan membelah laut, dia memakai Musa. Dia nggak datang kucuk-kucuk sendiri, dia belah laut untuk Musa dan bangsa Israel berjalan. Enggak kan? Dia selalu pakai manusia. Dia pakai Yosua kan, kemarin Bapak Ibu sudah dengar bagaimana mengeringkan sungai Yordan. Dia selalu memakai manusia. Dia memakai Raja Daud untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia selalu memakai manusia. Demikian pula Tuhan ingin memakai Bapak, Ibu, dan saya. Ya, untuk pekerjaannya yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, pertanyaannya ya, kenapa mereka bisa dipakai Tuhan secara dahsyat? Ya, kita kalau mau mengingat begitu banyak ya contoh-contohnya di Alkitab, Samson, rasul-rasul yang dipakai Tuhan secara dahsyat. Perbedaannya mereka dengan kita apa sih? Perbedaannya adalah kalau mereka mau meresponi panggilan Tuhan. Nah, apakah Bapak, Ibu, dan saya mau meresponi panggilan Tuhan itu? Karena Tuhan sudah punya rancangan bagi kita, tetapi kita ini yang sudah didepositkan oleh Tuhan, yang tadi saya bilang ya kesukaan ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sukanya dagang, ya nggak masalah, nggak semuanya harus menjadi hamba Tuhan ya, nggak mesti semuanya menjadi hamba Tuhan, nggak mesti semuanya jadi pendeta. Ya kalau semuanya jadi pendeta, siapa yang jadi jemaatnya? Ya nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita menentukan masa depan kita?
bagaimana caranya kita menciptakan masa depan kita. Tadi di awal saya sudah share ya, bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini, yakni dengan perkataannya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya, Kakak Masyan. Ya, sorry, saya pakai kacamata nih. Kakak Masyan, jangan berpikir dulu susah cari modal, jangan berpikir dulu ya kesulitan dan tantangan yang engkau hadapi, jangan. Tetapi pikirkan dahulu ya. Saya mengajak Bapak Ibu berimajinasi apa yang engkau ingin lihat terjadi dalam hidupmu. Ya, saya cerita ya, dulu itu ya, saya habis kuliah ya, saya kerja sama orang, udah gitu saya buka bisnis sendiri, buka bisnis diajak sama teman. Ya, memang Tuhan itu luar biasa, diajak from glory to glory. Jadi saya kerja cuman kurang lebih setahun, mungkin nggak ada setahun. Udah gitu saya buka usaha sendiri, tepatnya dimodalin. Kemudian dimodalin, tetapi bukan buka usaha, sebetulnya lebih kepada dipercaya sebagai direktur gitu ya. Setelah itu kemudian saya nggak sejahtera, ternyata ada teman yang datang, bukan teman sih, orang asing sebetulnya, kucuk-kucuk datang ke kantor saya, udah gitu ngajakin bisnis. Dan semenjak itu Tuhan membawa saya dari kemuliaan menuju kemuliaan gitu ya, dari direktur menuju direktur, owner gitu, owner ya. Udah gitu dari PT menuju ke PT, jadi buka PT lagi dan begitulah sampai akhirnya saya memutuskan enough, cukup sudah nyari duit gitu loh ya. Nah, maksud saya menceritakan seperti ini adalah saya menceritakan juga pengalaman saya itu dulu sukanya properti ya. Waktu dulu saya nggak punya modal ya, mungkin Bapak Ibu juga sama pernah mengalami, mungkin saat ini ada di posisi seperti itu ya, kepengen punya usaha tapi nggak punya modal. Nah, saya mau sharekan kebenaran firman Tuhan yang saya hidupi, yang saya percaya akan memberikan kemenangan bagi Bapak Ibu juga ya. Yang pertama, jangan pusingin dulu modalnya kek, apanya kek, tantangannya, kesulitannya, jangan. Ya, saya mau meng-highlight firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Kita belajar dari Tuhan. Tuhan menciptakan dunia ini dengan perkataannya. Saat ini Bapak Ibu, apa yang kau mau lihat terjadi dalam hidupmu? Mulai perkatakan ya. Misalnya ya, kayak saya dulu, saya mau jadi developer. Saya bilang begitu. Ya, saya tahu saya itu nggak mungkin banget gitu loh. Saya nggak punya modal. Ya, tetapi itu terjadi. Nah, Bapak Ibu juga sama saat ini. Apa yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu? Mulai perkatakan. Ya, tidak ada batasan apa yang engkau bisa capai. Batasannya hanya satu, yakni pikiranmu. Karena firman Tuhan katakan, as long as you can believe, ya, you can have it. Selama engkau bisa percaya, engkau akan bisa mendapatkannya. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat di Markus 9 ayat 22 sampai 23. Ya, di sini diceritakan tentang seorang bapak yang kepengen anaknya sembuh, anaknya kerasukan sama roh jahat. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, ya, ayat ke-23 deh ya, Markus 9 ayat 23. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ya,
bapaknya itu memohon Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan jawab Yesus kepadanya, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, there is no limit, nggak ada batasan bagi kita untuk mencapai apapun yang kita mau. Batasannya hanya ada di pikiran kita. Nah, kenapa firman Tuhan berkata, berkatalah kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Jikalau engkau percaya apa yang engkau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Ya Bapak Ibu, saat ini enggak disuruh, belum disuruh mikir, belum disuruh untuk mendaki gunung, enggak. Yang disuruh oleh firman Tuhan apa? Katakanlah. Ya kan? Kalau kita baca firman Tuhan baik-baik kan, betul kan? Kita ini seringkali nggak baca firman Tuhan dengan baik-baik, jadi nggak nyampe. Kenapa? Karena nggak membaca dengan baik-baik. Tuhan nggak suruh mendaki gunung. Kalau ada gunung, didaki gunungnya. Atau kalau ada gunung, dibongkar gunungnya pakai bulldozer gitu. Enggak kan? Tuhan nggak suruh seperti itu. Tuhan suruh apa? Katakan kepada gunung itu, beranjaklah. Konsisten kan firman Tuhan itu, dahsyat kan? Tadi di awal saya ngomong, Tuhan menciptakan bumi ini, dunia ini dengan apa? Perkataannya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Sama halnya kayak saya dulu ya, saya mau jadi developer, saya bilang. Padahal modal nggak ada sama sekali. Padahal, wah jauh deh kayaknya gitu. Kayaknya nggak mungkin deh gitu loh. Tetapi Tuhan menyuruh kita berkata-kata. Saat ini apa yang kau mau lihat terjadi dalam hidupmu? Perkatakan. Kenapa perkataan itu penting? Ya. Waktu Yosua dan bangsa Israel mau merebut tanah perjanjian, Tuhan gak suruh, ayo persiapkan persenjataanmu, ayo hitung ada berapa pasukanmu. Disuruh gak? Saya tanya sekarang, disuruh gak? Enggak kan? Enggak disuruh kan? Tapi yang disuruh apa? Engkau supaya merenungkan Taurat ini siang dan malam dan perkatakan, disuruh perkatakan. Kenapa? Supaya engkau bertindak hati-hati menurut apa yang tertulis. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 ngomong apa? Ya, orang yang merenungkan Taurat ini siang dan malam, mereka akan apa? Berhasil dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Merenungkan, memperkatakan, ya. Kalau dalam bahasa aslinya Yosua 1 ayat 8 itu hagah. Jadi membaca ya, menggumamkannya, membaca dengan suara nyaring, merenungkannya. Sebetulnya ada satu lagi, melihatnya. Kita harus bisa melihat apa yang kita mau itu di dalam roh kita, di dalam roh kita harus bisa melihat. Jadi saya pernah bagikan ya, nanti saya akan bagikan bagaimana iman yang melihat. Iman yang melihat itu seperti apa sih? Kan mungkin Bapak Ibu selama ini dengarnya iman yang tanpa melihat kan? Tanpa melihat percaya, betul? Ya, saya mengajak ya Bapak Ibu untuk memiliki iman yang melihat. Maksudnya apa sih iman yang melihat itu? Jikalau engkau bisa melihatnya itu terjadi ya dalam bayanganmu, dalam pikiranmu, dalam rohmu,
maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu, kenapa ya seringkali Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ya dapat penglihatan dari Tuhan. Ya, saya nggak tahu ya, tetapi atau mungkin dapat kata-kata nubuatan. Kenapa itu penting? Karena kata-kata nubuatan itu ya membuka mata hati kita, roh kita, supaya kita sudah melihat dulu dan meyakininya, menerimanya dalam hati, sehingga kita bisa menghidupinya, kita bisa memiliki iman bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mendoakannya, kita bisa memperkatakannya, kita bisa memikirkannya, kita bisa membayangkannya, kita bisa melihatnya itu terjadi di dalam roh kita. Dan ketika kita sudah melihatnya itu terjadi, sebetulnya ya secara saintifiknya pikiran manusia itu terdiri dari dua secara saintis ya. Jadi yang conscious dan subconscious. Yang conscious itu apa yang kita pikirkan. Nah, apa yang kita pikirkan itu bukan berarti sama dengan yang subconscious. Yang subconscious itu terbentuk dari segala sesuatu yang masuk ya selama hidup kita. Mungkin gambar diri kita ya. Dosa itu sudah merusak subconscious kita. Ya, mungkin kita selama ini dari kecil diperlakukan tidak baik. Mungkin dari kecil kita diperkatakan orang-orang mengejek kita, merendahkan kita. Ya, gambar diri kita menjadi gambar diri yang negatif. Mungkin Bapak Ibu juga ada di posisi yang sama. Mungkin kau merasa saya orang yang selalu gagal. Misal, mungkin Bapak Ibu tidak menyadarinya. Tetapi itu tersimpan di bawah subconscious kita. Mungkin kita, walaupun kita berpikir, enggak kok saya pasti berhasil. Tetapi subconscious Bapak Ibu itu sudah rusak. Nah, kenapa Tuhan menyuruh kita memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan? Dan ini sesuai topik yang saya bagikan tadi, engkau ya Bapak Ibu dan saya bisa menciptakan masa depan kita. Sama halnya seperti Tuhan kita, karena kita anak-anak Tuhan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan menciptakan dunia ini dengan apa? Perkataannya. Demikian pula Bapak Ibu dan saya, kita perkatakan apa yang kita ingin lihat terjadi dalam hidup kita. Kenapa harus diperkatakan? Karena firman Tuhan berkata apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sama halnya dengan Bapak Ibu dan saya. Jikalau kita ya tadi saya katakan tidak ada batasan seberapa tinggi, seberapa besar segala sesuatu yang kita mau capai. Itu tergantung dari seberapa besar kita percaya bahwa itu bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, sama halnya dengan hal ini. Bagaimana kita bisa percaya bahwa itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak memperkatakannya? Masih ingat murid-muridnya Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus ngomong begini, Tuhan, tambahkanlah imanku. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Disuruh berdoakah? Hayo, saya mau ngajak Bapak Ibu berpikir, apakah Tuhan suruh murid-muridnya berdoa? Enggak. Apa yang Tuhan Yesus suruh? Langsung ya Tuhan Yesus ngomong ini. Jikalau engkau percaya, ya, perkatakanlah. Jikalau engkau percaya, mari kita lihat deh ya, sama-sama ayat firman-Nya. Bentar, saya buka dulu ya. Sambil menunggu, Bapak Ibu bisa bantu tap-tap layar. Ya, bisa bantu tap-tap layar ya.
Lukas 17 ayat 5 ya. Sebentar. Bantu tap-tap layar, bantu share. Lukas 17 ayat 5. Bentar. Ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, ayat ke-6 jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Di sini apakah Tuhan suruh ya murid-muridnya doa sampai imanmu bertambah? Enggak kan? Tuhan nggak suruh melakukan apa gitu supaya imannya bertambah. Enggak. Nah, Bapak Ibu, jikalau engkau ingin imanmu bertambah sesuai dengan firman Tuhan, apa? Perkatakan. Ya, karena semakin sering kita berkata-kata, ya, kita akan mendengar. Itu akan mengubah apa yang di dalam pikiran kita yang negatif, ya, akan merubah apa yang kita pikirkan, dan lama-kelamaan itu akan mengubah subconscious kita. Kalau secara saintis sebetulnya ya, ini sebetulnya saya itu tidak against scientist, saya tidak, maksudnya science ya, science semua saya percaya itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita itu jangan membatasi dimensinya Tuhan, karena Tuhan itu tidak terbatas dalam hal hikmat, dalam kuasa, dalam pengetahuan, ya, dalam keperkasaan Tuhan kita itu tidak terbatas. Jadi ada orang-orang yang menekankan hanya iman, hanya ada orang-orang yang hanya menekankan hikmat doang. Ada orang-orang yang menekankan salah satu. Kalau saya enggak semuanya, karena Tuhan kita itu tidak terbatas. Ya, secara sains sebetulnya bisa dibuktikan bahwa semua sel-sel kita dan makhluk yang ada itu adalah makhluk yang selalu bergetar ya, vibrating, bergetar, mengeluarkan gelombang. Dan apa yang ada di subconscious kita itu sebetulnya mengeluarkan gelombang. Nah, kalau subconscious kita itu negatif, ya, itu akan mengeluarkan gelombang negatif dan menarik hal-hal yang negatif datang dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu secara firman Tuhan makanya katakan, ya, perkatakan, terus diajak kita untuk, ya, kalau Hagah itu dalam bahasa aslinya ya, di kitab Yosua 1 ayat 8 itu memperkatakannya dengan menggumamkan, memperkatakannya dengan suara kencang, mengaumkannya, yang membayangkannya. Itulah yang harus kita lakukan sebetulnya. Ya, apakah kita merenungkan firman Tuhan ataukah kita menciptakan masa depan kita, ya? Karena Tuhan sudah mendepositkan rancangannya dalam hati kita. Tuhan itu ya, biasanya Tuhan itu, rancangan Tuhan itu nggak jauh-jauh dari apa yang kita suka, talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya, nggak perlu cari jauh-jauh gitu. Ada sih, ada yang seperti itu, nggak menutup kemungkinan ya, tetapi biasanya itu nggak jauh-jauh. Dan kalau Bapak Ibu tahu hatinya Tuhan, Tuhan kita itu murah hati sekali. Mungkin engkau ya maunya cuman ya asal ada lah, asal cukup, asal nggak kekurangan. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu jauh kepengen memberkati Bapak Ibu jauh lebih banyak daripada Bapak Ibu bisa bayangkan. Jadi jangan membatasi ya kemurahan hati Tuhan dengan
your limitation, dengan keterbatasan di murah hati, dan rancangannya itu jauh lebih besar. Sebetulnya tidak terbatas selama engkau bisa percaya, karena Tuhan tidak akan bisa melakukannya tanpa engkau. Kalau engkau nggak percaya, ya Tuhan nggak bisa gitu. Walaupun Tuhan kepengen memberkati Bapak Ibu ya, memakai Bapak Ibu secara luar biasa, tetapi kalau engkau nggak percaya, Tuhan nggak bisa pakai engkau. Tuhan butuh engkau untuk menciptakan masa depanmu. Tuhan membutuhkan kerjasamamu. Saya kan kebetulan sebagai ketua kelompok di sekolah supernatural ya, penginjilan supernatural yang dipimpin oleh pendeta Yohanes Lilik ya, dan saya itu takjub ya sama Tuhan. Kemarin kita ada pertemuan meeting, jadi di mana semua anggota-anggota yang di bawah saya pertemuan setelah didoakan pengurapan nubuatan, dan saya ini takjub betapa Tuhan itu ya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu punya punya rencana, punya rancangan buat setiap anak-anaknya itu dahsyat sebetulnya. Dahsyat semuanya. Jadi nggak ada satupun istilahnya yang Tuhan kepengen dilewatkan. Jadi semuanya mendapatkan ya pengurapan nubuatan yang luar biasa. Dan ya selama yang saya ikutin ya, semua nubuatannya itu terjadi ya. Yang dulu-dulu, yang lalu-lalu terjadi dalam hidup saya. Dan saya percaya untuk setiap murid-murid yang mengikuti ya sekolah penginjilan supernatural ini terjadi semua. Jadi sebetulnya itulah hatinya Tuhan buat setiap anak-anaknya. Tetapi butuh kerjasamamu, kerjasama engkau untuk mau melakukan firman-Nya. Saat ini ayo, apa yang Bapak Ibu alami, saya nggak tahu. Masa depanmu, ya cita-citamu apa? Ya, Bu Evi ya, mungkin Bu Evi hanya berpikir untuk tokomu, tetapi Tuhan mau lebih lagi sebetulnya. Tetapi tergantung apakah Ibu Evi bisa percaya, apakah Ibu Evi bisa melihat itu terjadi dalam hidupmu. Ya Kakak Estina, mungkin Kakak Estina kerinduannya hanya misalnya kerinduannya hanya untuk propertimu, tetapi Tuhan mau memberkati Kakak Estina jauh lebih banyak dari hanya propertimu, jauh lebih. Itu kecil sekali bagi Tuhan ya. Nah, pertanyaannya, apakah Kakak Estina bisa melihat itu dalam hatimu terjadi? Karena nubuatan itu ya, saya nggak ngerti apakah Bapak Ibu di sini ngerti nubuatan ya, prophecy dalam bahasa Inggris. Itu sebetulnya melihat ke dalam roh, melihat ke dalam kita dulu. Kalau itu belum ada dalam hati kita, itu biasanya belum bisa ditangkap dan ditangkap di alam roh itu ya. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan masa depan kita? Adalah ketika kita kalau doa nih ya, saya ngajak Bapak Ibu, doa itu jangan cuma ngomong terus sama Tuhan. Jangan. Ya, demikian pula dengan Kakak Lydia. Apa yang kau ingin lihat dalam rumah tanggamu terjadi? Ya, kalau doa itu jangan cuma ngomong terus sama Tuhan. Mulai duduk diam, dengar suara Tuhan. Coba berpikir, apa yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu? Tulis, kalau perlu tulis. Tulis ya. Misalnya ya Kakak Lydia,
Saya ingin melihat rumah tangga saya harmonis. Suami saya menjadi suami yang bertanggung jawab, yang mengasihi istri, yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Tulis, terus mulai perkatakan. Kalau saya ya doanya begini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati saya dengan suami yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya. Walaupun mungkin kenyataannya belum begitu. Enggak apa-apa, perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu. Perkatakan, mulai bayangkan, mulai lihat itu terjadi di dalam rohmu. Maka itu akan terjadi. Ya, saya ngomong ini sudah ngalamin. Jadi bukan cuman omdo ya. Dalam hal apa? Rumah tangga, keuangan. Ya kalau saya mau cerita panjang deh ya. Dan nanti bikin maksud saya ini kan di publik ya, jadi saya nggak mau terlalu open gitu ya. Jadi saya ngomong ini bukan omdo, tetapi sudah menjadi kenyataan apa yang saya mimpikan. Tapi engkau harus melihat itu terjadi dulu. Engkau harus menginginkan itu dulu terjadi dalam hidupmu. Maka itu akan terjadi. Ya, saya dulu mulai membayangkan, oh saya kepengen deh punya apa gitu, punya rumah di luar negeri gitu ya. Saya mulai kepengen, saya kepengen tinggal di luar negeri dulu itu, tapi saya masih terikat dalam usaha di sini di Jakarta ya. Ya, mulai kepengen dulu. Ya. Saya bahkan begitu mikir, saya kepengen punya itu ini dan sekarang ya puji Tuhan semuanya terjadi. Engkau harus punya keinginan dulu dan mulai perkatakan, membayangkan dulu. Misalnya engkau pengen membayangkan, ini siapa kakak Helda suami. Bayangkan dulu, saya kepengen suami yang cinta Tuhan misalnya ya. Ya kalau suami ya jangan pilih, maksudnya jangan sampai salah pilih pasangan ya Kak Helda ya. Pilih suami yang sayang sama Tuhan. Kalau dia sayang sama Tuhan, dia pasti sayang sama Kakak Helda. Jangan pilih suami yang mau beginilah, begitulah. Pada dasarnya kita cuma butuh satu, suami yang sayang sama Tuhan. Kalau suami sayang sama Tuhan, dia pasti sayang sama engkau. Dia pasti sayang sama keluarganya dan dia pasti tanggung jawab. Dan dia pasti diberkati Tuhan. Udah paket komplit itu ya Kakak Helda ya. Jangan ya Kakak Lydia, jangan. Saya yang ngomong ini sudah ngalamin segala sesuatu. Cuman saya nggak mau share, ini publik ya. Jangan ya Kakak Lydia. Lepaskan pengampunan. Kakak Lydia dipanggil untuk menjadi pasukannya Tuhan. Pasukan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini. Merebut sang suami. Kita harus melihat suami itu ya dengan kacamatanya Tuhan. Ini khusus untuk menjawab untuk Kakak Lydia ya. Pertanyaannya, bolehkah kita inginkan perceraian karena suami sudah pernah tidur dengan yang lain? Jangan, lepaskan pengampunan terlebih dahulu Kak Lydia. Kalau Kakak Lydia kepengen hidup Kak Lydia diberkati, bahagia, sukacita ya. Bahkan anak-anakmu juga diberkati. Kita ini gak boleh hanya berpikir untuk diri sendiri, kita harus berpikir untuk anak-anak juga. Dan kita harus melihat suami ini dengan kacamata Tuhan. Karena suami ini perlu dikasihani. Kenapa? Karena dia terbelenggu oleh roh-roh jahat, roh najis, roh perjinahan ya. Atau mungkin juga ada pelet dari wanita idaman lain ya. Atau apalah ya, karena dunia ini ya sudah penuh dengan
sihir, magic, black magic, dan lain sebagainya ya. Jadi Kakak Lydia, apa yang harus Kak Lydia lakukan? Kak Lydia bangkit jadi pendoanya Tuhan, rebut suami dari kuasa jahat, hancurkan, patahkan kuasa-kuasa belenggu, kuasa dosa atas suamimu. Rebut suamimu masuk ke dalam kerajaan terang Tuhan yang ajaib. Ya, itulah yang harus Kak Lydia lakukan. Lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Ya, percaya deh Kak Lydia, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu posisinya Kak Lydia seperti apa ya, tetapi kenapa firman Tuhan mengajarkan tidak boleh bercerai? Karena seburuk apapun rumah tanggamu, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, keadaan rumah tanggamu. Tuhan sanggup merubahnya menjadi anggur yang manis. Ya, tapi butuh kerjasama Kak Lydia. Tuhan mau memulihkan rumah tanggamu, tetapi membutuhkan kerjasamamu. Ya, kalau suami lagi dibelenggu dosa, kan nggak mungkin Tuhan pakai suami untuk memulihkan rumah tanggamu. Ya, dialah yang harus bangkit. Ya, terima kasih Kakak Lina Panjaitan sudah share live-nya begitu banyak. Ya, Kakak Ica, terima kasih untuk komentarnya ya. Oke, berat banget Tuhan. Ya, Kak Lydia, saya mengerti banget apa yang Kak Lydia alami ya. Tetapi balik lagi, percayalah firman Tuhan itu ya dan amin ketika engkau melepaskan pengampunan kepada suami, ketika engkau menjadi pendoa bagi suamimu, merebut suamimu dari kuasa gelap ya. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan keluargamu, rumah tanggamu, bahkan keuanganmu dipulihkan Tuhan, bahkan anak-anakmu. Jadi kali dia bisa mengambil keputusan saat ini. Apa yang kau mau ambil keputusan? Kau mau ambil keputusan sesaat misalnya ya, yang mengenakan daging kan, enak dong buat daging, buat cerai aja misalnya, udah gak usah ngeliat mukanya lagi, kan gampang kan. Tetapi ya, jikalau engkau mau tahan, jikalau engkau mau tunduk, engkau mau taat, engkau akan melihat seperti semua yang saya ucapkan itu ya. Tetapi butuh Kakak Lydia, butuh engkau untuk bangkit. Ya, Kakak Tinovita nanti kita doakan ya di akhir acara sebetulnya. Oke, saya doakan nanti Bu Lydia ya, sudah pukul 5. Sebetulnya masih banyak yang mau saya bagikan. Cuman sudah pukul 5. Oke, mungkin saya akhiri firman Tuhan ya. Renungan firman Tuhan saya akhiri di sini karena sudah pukul 5. Nanti kita besok lanjut lagi pukul 4 pagi. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Ya, apapun pergumulanmu, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan dari anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Mari Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, datang dan jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live ini. Biarlah materaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Engkau yang sedang terbelenggu oleh kebencian, terbelenggu oleh rasa sakit hati, oleh luka batin. Saat ini darah Yesus hancurkan, patahkan oleh darah Yesus. Demi nama Tuhan, segala belenggu-belenggu dosa dalam hidupmu hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh luka batin, roh kebencian, roh pahitan,
Saya cabut keluar sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, mengalir. Sukacita Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Damai sejahtera Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu. Diberkatilah engkau, diberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, keluargamu. Diberkati kesehatanmu, engkau yang sedang sakit. Roh Kudus, jamah setiap orang yang sedang sakit. Bapak Ibu yang sedang sakit, tolong angkat tangan ya sebagai respon. Roh Kudus, jamah setiap Bapak Ibu yang sedang sakit, jamah sekarang. Jamah, ada kebebasan, ada kesembuhan. Kesembuhan mengalir, menjamah setiap bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menjamah setiap anak-anakmu yang ada di live room ini. Saya juga memberkati keuanganmu, ekonomimu. Dalam nama Tuhan Yesus, tingkap-tingkap langit dibukakan bagimu. Dicurahkan berkat Tuhan sampai dengan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang mau turun duluan. Monggo silahkan ya. Terima kasih Ica. Terima kasih Kakak Estina yang sudah sangat setia. Kakak Hayang, terima kasih sudah bergabung. Ya, bagaimana kabarnya ya Kak Hayang ya? Kuasa Tuhan mengalir, masih mengalir terus. Mengalir atas setiap Bapak Ibu yang ada di live room ini. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna engkau yang sedang lemah tubuh. Saat ini jadilah kuat. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua. Ya, engkau yang sedang mengalami kesusahan, Roh Kudus jamah setiap Bapak Ibu yang ada di sini, jamah terus, lawat mereka, lawat setiap pribadi yang ada di live room ini, lawat engkau yang terlebih tahu Roh Kudus kebutuhan mereka, jamah dan lawat terus dengan kuasamu mengalir terus, mengalir menjamah Bapak Ibu semua yang ada di live room ini. Ya, apapun kerinduanmu, apapun yang kau butuhkan saat ini, Roh Kudus jamah, penuhi anak-anakmu yang ada di live room ini dengan roh sukacita, dengan roh damai sejahtera, dengan kasih Tuhan melimpah-limpah atas hatimu, atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya merasakan ya Roh Kudus mengalir ya dengan kuat. Ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan, yang sudah sembuh boleh tulis di komentar ya. Yang dijamah Tuhan, yang mengalami kelegaan, boleh tuliskan di komentar. Ya, terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang mau turun duluan, monggo silahkan. Saya masih stay. Beberapa menit ke depan saya masih stay ya. Saya masih baca-baca komentar ya. Saya sapa-sapa ya. Terima kasih Kakak Estina, Bu Evi. Kalau mau turun duluan monggo silahkan ya. Terima kasih Kakak Sumarni, Kakak Deni. Bagi Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan secara khusus boleh juga klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Saya akan mendoakannya ya. Saya akan undang naik ke atas.
Ya, Bu Lydia tadi saya sudah doakan ya. Bagaimana Bu Lydia, apa yang Bu Lydia rasakan? Oh ya, pengampunan itu keputusan ya Bu Lydia ya. Jadi bukan masalah perasaan. Ya, boleh Kakak Istina, monggo silakan. Ya Bu Lydia, pengampunan itu keputusan. Jadi bukan soal perasaan. Shalom ya Bu Philadelphia, apa yang Bu Philadelphia rasakan? Ya kuasa Tuhan sudah mengalir ya, mengalir, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna ya. Ya. Jadi yang penting kita ambil keputusan dulu ya Bu Lydia, kita mau mengampuni. Nah, perasaan itu akan menyusul. Ya kita harus mau korban perasaan. Karena untuk ikut Tuhan itu kita harus menyalipkan kedagingan kita. Saya merasa tenang ya, puji Tuhan ya. Ya, jadi ambil dulu keputusan saya mau mengampuni. Kalau kita nggak ngampunin, yang rugi itu diri kita sendiri. Ya, kali dia yang rugi diri kita sendiri karena kita menutup pintu berkat. Bukan hanya menutup pintu berkat sih, yang lebih menakutkan itu ketika kita membuka pintu bagi si jahat untuk berkuasa dalam hidup kita. Kenapa Tuhan menyuruh kita ya, kalau kita marah sama orang itu nggak boleh sampai besok pagi. Hari itu harus diselesaikan. Kenapa? Karena kalau sampai besok pagi berlarut-larut, kita itu sedang ngundang roh jahat untuk masuk dalam hidup kita. Dan ketika roh jahat masuk dalam hidup kita, tujuannya cuma satu. Tujuannya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri sukacita kita, dia mencuri kebahagiaan kita, mencuri rumah tangga kita, mencuri anak-anak kita, masa depannya, mencuri berkat kita. Gak mau kan? Ya kalau gak mau, oleh sebab itu kenapa kita wajib mengampuni. Ya kali dia, ya saya pernah mengalami semua itu ya. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu mengizinkan saya melewati segala sesuatunya itu supaya ya dengan kemenangan ya, supaya saya ini kalau sekarang ngomong itu bukan cuman omdo, tetapi ngomong karena saya pernah melaluinya dan saya mengalami kemenangan dan saya mentaati firman Tuhan. Jadi saya bisa membuktikan bahwa iya, firman Tuhan itu ya dan amin. Luar biasa jikalau kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan jangan lupa ya, Kakak Lydia dipanggil untuk menjadi pendoa, menyelamatkan suamimu dan keluargamu, bahkan masa depan anak-anakmu ya. Oke, saya panggil deh Kakak Philadelphia naik ke atas. Kakak Philadelphia, apa yang Kakak Philadelphia rasakan? Kakak Philadelphia, saya sudah undang naik. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ibu bisa open cam? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ya. Oh iya, masih 18 pengikutnya, nggak apa-apa. Ya. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Puji Tuhan, untuk saat ini untuk saat ini nyerinya berkurang. Oh iya, puji Tuhan ya. Kurang dan sampai hari ini tidak ada rasa nyeri. Dan saya minta didoakan lagi, Deklara. Tapi saya yakin pasti sembuh dalam nama Yesus. Bu Philadelphia, jangan saya yakin pasti sembuh. Bilangnya begini, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Sudah.
Jangan Ya. tetapi sudah ya. Oke, saya doakan ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menjamah Ibu Philadelphia. Aku mengucap syukur untuk jamahanmu atas Philadelphia. Terima kasih Engkau sudah menyembuhkan Ibu Philadelphia. Saat ini Roh Kudus, mari Engkau singkapkan segala sesuatu yang ada. Roh Kudus, mari singkapkan. Singkapkan. Roh Kudus jamah Ibu Philadelphia, jamah dari ujung kepala sampai ujung kaki, jamah. Kuasa Tuhan mengalir dahsyat, Amin. mengalir segala benih-benih kebencian yang ada yang masih tertinggal. Saya cabut keluar semuanya dalam Yesus. segala Tuhan Yesus. sakit penyakit. Saya cabut dari akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel-sel kanker saya cabut dari akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak atas tubuh Ibu Philadelphia. Tubuh, jiwa, rohnya Ibu Philadelphia sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Setiap roh-roh kanker, roh sakit, penyakit, saya usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak atas tubuhnya Ibu Philadelphia. Darah Yesus sudah membayar harga dari kesembuhannya Ibu Philadelphia 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Ibu Philadelphia. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk kesembuhan atas Ibu Philadelphia. Sekarang terima kasih sudah sembuh sama sekali. Semua sel-selnya sudah bersih dari kanker. Tidak ada lagi kanker di tubuhnya Ibu Philadelphia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih setiap sel-sel jaringan otot yang sudah dirusak oleh sel kanker sekarang sembuh. Kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus, mari jamah terus. Bagian payudaranya yang sakit sekarang sembuh semuanya, sembuh semua sel-sel jaringan otot sekarang mengalami kesembuhan. Sudah dipulihkan sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir terus, mengalir, menjamah, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir. Ya Ibu Philadelphia, apa yang Ibu rasakan ketika didoakan? Baik Clara, waktu didoakan, waktu 2000 tahun yang lalu saya merinding deh Clara. Oke. Ya sekarang apa yang Ibu rasakan? Ini nggak ada sama sekali nyerinya. Nggak ada Ini sama sekali. Iya. Coba pegang Bu, Ibu, apa yang Ibu rasakan? Ini udah deh, aku ceritain sebentar ya. Ya, boleh. Payudaranya ini udah keras, tapi yang kiri nih. Tapi ini yang nyerinya aja yang hilang nih. Kenapa? Nyerinya udah hilang? Hilang Terus? nyerinya. 2 dari kemarin udah hilang. Tapi ada pas malam kemarin ada sedikit 1 kali yang ada nyeri, abis itu nggak ada lagi sampai saat ini. Oh ya, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Ibu Philadelphia, Ibu mengucap syukur saja sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah menyembuhkan saya. Dah, ya. Terus kapan kontrol lagi ke dokter? Bulan depan nanti. Oh iya. Oh biasanya sebelum didoakan sakit gitu setiap hari? Sakit. Oh iya.
Ya, jadi apa yang Bu Philadelphia harus lakukan ya mengucap syukur sudah disembuhkan ya, Ibu ya. Ya, dan nonton terus live saya karena ada urapan kuasa Tuhan, ada urapan kesembuhan Tuhan sih. Ya, ketika saya ngomong, walaupun kesannya ya firman Tuhan, tetapi ada kuasa yang mengalir dan ada urapan Tuhan. Bahkan ketika sekarang saya ngomong, ada kuasa urapan Tuhan yang mengalir. Ya, Tadi kesiangan Dek Clara. oh iya, nggak apa-apa. Ya, jadi kadang ya kadang kuasa Tuhan kita bisa merasakan, tapi kadang enggak. Tetapi ketika saya ngomong ini juga urapan Tuhan sedang mengalir. Amin. Clara. Oke, Ibu Philadelphia mengucap syukur aja ya, karena udah nggak sakit lagi kan, mengucap syukur. Jadi Ibu Philadelphia PR-nya mengucap syukur sama Tuhan. Ya, Ya, oke, kalau gitu Bu Philadelphia, puji Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus. ya. Tulis. Oke, saya disconnect ya, mohon izin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, Ibu Kori, bagaimana kabarnya? Sudah tindakankah Roh Kudus jamah Ibu Kori ya? Jamah memulihkan hasil operasi, memulihkan bekas operasi, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Roh Kudus mengalir menjamah Ibu Kori dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Oke, kalau begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi lagi ya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua.